Selamat pagi. Ini komen dari Ndoro Ndoro Stan. Ndoro Stan. Pak Jes yang baik hati. Terima kasih Pak, baik hati. Selama program apa obat tensi dan obat ndula tetap diminum? Saya waktu mulai terapi dengan apa yang saya sampaikan, ya, tidak sarapan pagi, tidak makan malam, itu dari tahun 2000. Jadi prosesnya ya, Jess, tahun 2019, 2020 itu saya bermasalah dengan yang namanya eh, diri saya. Sampai kemudian beberapa kali ganti dokter, sampai kemudian kena vonis harus pasang ring. Kalau saya mengikuti terus-terusan, maka mungkin sudah 5 atau 6 atau berapa ring yang dipasang di dalam tubuh saya. Tapi ketika saya dipasang satu, dan kemudian mau ditambah 2, 3, dan 4, saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya tidak mau melihat kenyataan yang dialami orang lain terjadi sama saya. Karena obat yang hari itu saya minum sudah banyak banget di tangan saya. Ada udah semuanya lah itu ya. Bahkan termasuk saya pernah protes sama salah satu DKTR yang ada di Rumah Sakit Boromius. Dok, saya enggak bermasalah dengan kolesterol. Kenapa saya dikasih obat kolesterol? Ya karena hubungannya jantung pasti kolesterol. Nah, kemudian saya mikir, mosok saya dikasih itu. Terus kemudian saya dikasih obat yang selalu harus dikantongin sama saya. Dan kemudian kalau terjadi sesuatu harus ditaruh di bawah lidah. Dan kemudian saya minum yang namanya OBAT untuk pengencer darah terus-terusan. Ada pormin, ada statin, ada semua banyak banget itu. Ya, saya minum semuanya. Nah, ketika saya mulai menerapkan diri saya tidak sarapan dan tidak makan malam, dan di antara jam 1 sampai jam 6 sore saya makan hanya satu kali. Hari itu saya makan jam 4 sore. Setiap hari jam 4 sore, jam 5, jam 4, jam 5, jam 4, jam 5 seperti itu. Setiap hari. Nah, jam 11-nya atau jam 12-nya atau jam 1-nya saya makan telur. Telur satu butir, dua butir, tiga butir. Pokoknya telur aja, pokoknya makan siang di jam 11, 12, jam 1 itu selalu saya makan telur. Bahkan itu menjadi kebiasaan sampai detik ini, hari ini. Nah, kemudian tahun 2022, tahun 2020, saya 2021, saya MCU. Ketika dikatakan MCU, itu MCU saya termasuk yang ditempel-tempel di badan itu ya. Terus kemudian treadmill segala, ada dibilang, bahkan dibilang, ini jantungnya loncat-loncat katanya. Detak jantungnya loncat-loncat, itu ada semua, itu datanya saya punya semua. Dan kemudian saya mulai melatih ya. Setiap hari saya jalan kaki 10.000 langkah. Mulai nggak bisa langsung. 10 langkah, 100 langkah, kan baru keluar rumah aja. Baru keluar rumah megang selang mau nyirem. Halaman aja udah ngos-ngosan, Jess. Nggak bisa, Jess. Ya, sampai akhirnya jalan di dalam rumah itu mondar-mandir seharian sampai keringetan saya. Kemudian dibiasakan keluar panasan. Saya pernah mencoba jalan di jalan perumahan itu, kaki saya melepuh semua karena saya sengaja jalan tanpa alas kaki. Terus saya lakukan setiap hari itu ya karena mau saya nggak punya kerjaan. Ya hari itu kan kena COVID tuh. Semua dikarantina semua. Nah saya hancur kaki saya. Ini melepuh semua. Nah minum obat itu tapi saya minum ini terapi saya ini ya. Tidak sarapan, tidak makan malam. Saya genjot dengan racikan macin. Nah ini kayak model begini hari ini aja saya masih minum nih. Hmm, racikan macin. Ya, saya masih minum. Nah, apa yang terjadi? Sampai kemudian saya bisa berjalan, muter kompleks saya, kalau muter 10 kali itu berarti 10.000 langkah. Karena apa? Satu putaran sekitar 1.200 meter. 10 kali muter saya, bahkan 15, bahkan 20 kali. Sampai ngos-ngosannya hilang. Nah, ketika ngos-ngosannya hilang, saya mulai naik sepeda. Naik sepeda. Nah, saya pernah menaklukkan Gading Serpong sepanjang hampir 58 kilometer setiap hari. Nah, itu yang membuat saya hari ini saya mengalami kesehatan saya gitu. Nah, kalau Bapak mengikuti program yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam itu adalah terbaik karena dengan cara seperti itu Bapak membersihkan lambung. Yang pertama, yang kedua, Bapak mengistirahatkan pankreas. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak mengizinkan sel Bapak meregenerasi.
dengan cara tidak makan pagi, tidak makan malam. Jadi jam 7 malam sampai jam 11, jam 12 siang, itu membuat selmu terregenerasi dengan baik. Kalau kamu sudah melakukan itu 3 bulan, kamu bisa ngerasain kan? Bisa ngerasain seperti apa. Nah, saya memulainya itu, obat yang dikasih ke saya bertahap 3 kali 1 hari, 1 hari 3 kali minum, saya bertahap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun, sampai akhirnya di tahun 2022, bulan Januari sampai April, itu saya hanya minum 1 kali saja pagi, dan saya minum tanpa sarapan. Dalam perut kosong saya minum OBAT-nya. Dan kemudian ketika April harus beli obat lagi, ya, kan itu satu resep gitu kan, harus beli obat lagi. Sampai detik ini obatnya saya masih simpan. Sengaja saya simpan karena saya mau itu menjadi kenang-kenangan saya. Dan semenjak April 2022, saya sudah tidak minum obat lagi setelah saya MCU yang terakhir, dan kemudian saya putuskan tidak mengkonsumsi OBAT lagi. Sampai detik ini, berarti udah berapa tahun tuh? 2022, 2023, 2024, 2025. Udah 3 tahun. Nanti April 2026 udah 4 tahun saya nggak minum OBAT. Nah, kamu lihat saya ngomong kayak begini tidak ada ngos-ngosannya. Dan setiap saya 1 minggu bisa nge-gym setiap hari kalau saya ada di Jakarta. Nge-gym 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Nge-gym layaknya nge-gym itu ada. Kamu bisa cek itu. Saya nge-gym seperti apa itu. Kamu bisa lihat di konten saya itu. Latihan beban. Nah, dengan latihan beban, ototnya pecah. Nah, otot yang pecah ini memakan sisa-sisa ini metabolik tubuh yang harusnya disimpan di bawah kulit, dimakan sama otot, sehingga kamu lebih sehat. Gitu. Banyak orang kepengen sehat tapi tidak berani bayar harga. Banyak orang tidak mau berhenti obat, tidak mau stop obat karena ketakutannya sendiri. Obat, sekali lagi ya saya bilang, OBAT kalau dia bisa menyembuhkan, kamu tidak perlu minum seumur hidup. Faktanya dia tidak bisa menyembuhkan karena seumur hidup kamu harus minum. Contoh pengencer darah, itu seumur hidup kamu harus minum. Berarti dia tidak bisa menyembuhkan. Nah, buat apa dilanjutkan? Saya ketemu dokter untuk nyabut gigi saya. Nah, gigi di belakang. Dokter tidak berani nyabut, saya disuruh konsul ke dokter jantung. Karena saya udah pasang ring jantung. Saya tidak mau. Saya pindah dokter. Beneran, saya pindah dokter. Ngapain saya urusan begituan? Gitu. Nah, akhirnya dicabut enggak? Cabut nih. Hilang gigi H. Nggak ada masalah. Kaki saya kalau dibiarin hampir diamputasi tuh. Karena hitam-hitam. Borok. Katanya kalau saya berhenti minum Formin, wah nanti bisa bahaya. Bisa menambah ke ginjal. Ayo, kamu kencing berbusa enggak airnya? Saya enggak berbusa. Nah, kan dari fakta itu bisa kelihatan bahwa tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau kamu search di Google, coba nanti ketik salutogenesis, di mana tubuh memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu namanya salutogenesis. Bagaimana caranya? Gampang banget. Tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, kalau kamu tidak ada masalah metabolik, tidak ada masalah degeneratif, makan apa aja monggo silahkan. Tapi kalau kamu sudah kena masalah metabolik, ya kamu searching di Google lah, penyakit metabolik itu apa aja. Nah, kamu search di Google. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu harus singkirkan nasinya, singkirkan tepungnya, singkirkan gulanya, singkirkan gorengannya, singkirkan jajanannya, singkirkan kue-kuean, singkirkan semua minuman-minuman berenergi. Dan makanlah yang full protein, karena full protein itu kalau kamu masak, sudah ada unsur gula yang dibutuhkan sama tubuhmu. Cuman masalahnya, kalau kamu makannya full protein, BAB-nya agak susah. Jadi ketika BAB-nya susah, makanya kamu minum suplemen. Suplemennya namanya MCT. Nah, MCT kalau digabung dengan probiotik, bagus untuk pencernaan. Ya, MCT, probiotik, atau kalau kamu nggak mau, ya kamu makan lemak hewan. Lemak babi kah, lemak kambing kah, lemak sapi kah, lemak ayam kah, pokoknya lemak yang berhubungan dengan lemak. Pak, makan lemak nggak gemuk? Nah, itu pemikiran yang salah gitu ya. Lemak di dalam tubuhmu itu bukan karena lemak yang kamu makan. Lemak di dalam tubuhmu itu adalah karena kamu makannya sampah. Di dalam tubuhmu tidak ada gudang, maka disimpan menjadi lemak tubuh. Tapi kalau kamu makan lemak, itu adalah asam lemak, protein yang kamu butuhkan untuk kesehatan kamu.
Tuh